Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryati Nuriziki Putri, NIM 203200017, kelas PGMIA, akan menyampaikan sedikit materi tentang iman, kafir, dan syirik untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah ilmu tauhid. Dalam ajaran agama Islam atau agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita umat Islam dianjurkan untuk memiliki akhlak yang terpuji. Seorang muslim selalu dituntut untuk selalu menanamkan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan kebiasaan sikap dan perbuatan spontan dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya baik, seperti taat kepada keimanan, jujur, adil, sopan, dan lain-lainnya. Sedangkan akhlak tercela atau buruk merupakan suatu sikap serta perbuatan yang dilakukan jauh dari apa yang dilarang oleh agama. Contohnya seperti kafir dan syirik. Atas dasar ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang iman, kafir, dan syirik, sehingga kita akan mengetahui perbuatan yang tidak boleh dilakukan di dunia menurut syariat Islam. Kemudian dampaknya, kemudian kita bisa mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Islam yang baik dan benar sesuai syariat agama Islam. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu iman. Iman secara etimologi berasal dari bahasa Arab amanu yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Kemudian, secara istilah adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Kemudian, pengertian dari iman sendiri adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah SWT itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Jadi, kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah SWT, meyakini bahwa Allah SWT itu Esa, dan kita wajib mengimaninya agar kita menjadi orang muslim yang benar-benar muslim sejati. Kemudian dalil tentang iman, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maka dengan adanya dalil ini, kita diwajibkan untuk selalu beriman kepada Allah SWT, baik itu iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat, dari kemudian kita harus beriman. Kemudian konteks dari penjelasan rukun iman. Iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Kata Allah merupakan kata dengan fokus tertinggi dalam sistem Al-Quran yang nilai kedudukannya tidak ada yang melebihinya. Iman kepada Allah artinya percaya kepada Allah, maka akan mendapatkan ketenangan jiwa yang muncul dari kalbu secara ikhlas, lahir batin. Artinya adalah kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama goib, yang kedua nyata. Malaikat sendiri adalah makhluk goib yang tercipta dari substansi cahaya, atau biasa yang kita sebut diciptakan dari nur atau cahaya, yang bertugas sebagai perantara antara Tuhan dan alam nyata.
Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 dengan masing-masing tugas yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, iman kepada kitab-kitab Allah. Secara etimologis, kata kitab adalah bentuk masdar dari kata kataba yang artinya menulis. Sedangkan secara terminologi, kitab adalah berupa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasulnya yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lainnya. Ada 4 kitab yang diturunkan, yaitu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kedua kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ketiga kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab sebagai penyempurna dari kitab lain adalah kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Kemudian iman kepada Rasul. Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan misi atau pesan atau biasa yang kita sebut arisalah. Diutusnya Rasul adalah untuk memenuhi kebutuhan primer di antara banyak kebutuhan akal manusia atas dasar kemurahan Zat yang Maha Pencipta lagi bijaksana. Jumlah Rasul atau Nabi yang wajib diketahui ada 25. Kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan di dunia yang fana ini, termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu, mulai dari kehancuran alam, semesta, dan seluruh isinya, serta berakhirnya seluruh kehidupan atau yaumul qiyamah. Kemudian adanya hari kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur atau biasa disebut dengan yaumul ba'ats, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar yaitu yaumul hars, dan perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia atau yaumul hisab, hari penimbangan amal perbuatan baik itu baik dan buruk manusia atau yaumul wazan, sampai kepada pembalasan dengan surga atau neraka atau yaumul jaza. Kemudian konteks iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada adalah kehendak atau ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu. Kemudian dari adanya rukun iman ini diharapkan kita sebagai umat Islam untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun kita berada. Kemudian kafir. Kafir secara bahasa menyembunyikan atau menutupi, secara syara yaitu menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Kafir adalah lawan dari iman. Kafir sendiri adalah orang yang tidak beriman. Kemudian, dalil tentang kafir seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dalam penjelasan Quran Surah Al-Baqarah ini dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat, bahkan iblis, untuk menyembah kepada Nabi Adam selaku manusia pertama yang ada di dunia. Namun iblis enggan dan congkak untuk menyembah Adam karena merasa bahwa iblislah yang paling kuat, yang paling taat. Kemudian itu iblis dikatakan sebagai orang yang kafir. Kemudian macam-macam kafir. Kafir dibagi menjadi 4. Yang pertama, kafir muharib. Yang kedua, kafir zimmi. Ketiga, kafir mu'ahid. Keempat, kafir musta'man. Bagaimana sih penjelasan dari keempat kriteria kafir tersebut?
Yang poin pertama yaitu kafir muharib, yaitu kafir atau orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulullah dengan berbuat maksiat di atas muka bumi, seperti dijelaskan dalam Quran Surah Muhammad ayat keempat. Kemudian kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tunduk pada penguasa Islam dan membayar jizyah atau upeti, termuat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 29. Kemudian kafir mu'ahid, yaitu orang kafir yang tinggal di negara kafir yang ada perjanjian damai dengan negara Islam, termuat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 58. Kemudian kafir musta'man, yaitu orang kafir yang masuk ke negara Islam dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah, termuat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 6. Kemudian dalam bentuk kafir-kafir ini ada juga yang kafir dalam mendustakan, kafir karena enggan dan sombong padahal membenarkan, kemudian kafir karena ragu, kafir karena berpaling, dan kafir karena nifak. Dari kafir-kafir tersebut merupakan kriteria dari kafir besar atau kafir iqtidi, yaitu kafir yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Kemudian syirik. Syirik secara bahasa berasal dari bahasa Arab asyroko, yusyriku, syirkon, musyrikun, yang artinya mencampurkan atau menyekutukan. Syirik secara bahasa atau secara syara adalah menyamakan Allah dengan zat selain Allah dalam hal rububiyah maupun uluhiyah. Umumnya menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban, bernazar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang syirik seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Jadi, na'udzubillah min dzalik, kita sebagai umat manusia atau umat Islam dilarang untuk berbuat syirik. Karena apa? Karena azabnya begitu besar dan na'udzubillah sangat mengerikan. Kemudian macam-macam syirik. Di sini syirik dibagi menjadi dua kriteria. Yang pertama syirik besar atau biasa disebut dengan syirik asghar, dan yang kedua adalah syirik kecil. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya, syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berdoa kepada selain Allah atau mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana kriteria syirik besar ini dibagi menjadi 5. Yang pertama syirik tauhid. Syirik tauhid yaitu menyekutukan Allah secara nyata atau mempercayai Tuhan selain Allah. Syirik besar ada yang zahirun jaliyun, yang artinya nyata. Contohnya adalah menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, dan apapun itu yang disembah yang dianggap sebagai Tuhan. Kemudian syirik dalam doa, yaitu berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada makam leluhur, di mana di saat di makam leluhur itu kita memohon kepada leluhur itu bukan semata-mata minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik dalam niat, yaitu keinginan dan tujuan ibadahnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian syirik dalam ketaatan, yaitu lebih menaati kepada selain Allah. Kemudian syirik dalam hal kecintaan, yaitu lebih mencintai sesuatu atau apapun itu melebihi cintanya kepada Allah, seperti cinta lebih kepada pasangan, harta benda, bahkan apapun itu yang menyebabkan kita menjadi syirik. Nauzubillah. Kemudian syirik kecil. Syirik kecil adalah perbuatan yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari ajaran agama Islam, namun merupakan perantara dari syirik besar dan mengurangi nilai tauhid siapapun yang melakukannya. Syirik besar ada dua. Yang pertama, syirik zuhir atau nyata, yaitu syirik yang dilakukan dalam bentuk ucapan, semisal kita bersumpah tidak dengan menyebut nama Allah. Kemudian syirik khafi atau syirik tersembunyi adalah syirik dalam hal keriaan, seperti memakai jimat, mantra, percaya akan adanya ramalan, percaya adanya dukun, dan lain-lain sebagainya. Maka kita sebagai umat Islam harus waspada, harus benar-benar menjaga keimanan dan nilai tauhid kita agar kita tidak terjerumus kepada perilaku-perilaku yang tercela. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata, ada maaf kekurangan, ada kata-kata yang kurang. Mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.